Kabar buruk sudah keluar-keluar, Partai Nasdem ternyata tak serius usung Anies Baswedan jadi capres. Terlalu jauh. Nasdem kan partai yang mengusung Pak Jokowi. Nasdem masih setia dalam barisan Pak Jokowi. Artinya kan di dalam pidato deklarasi Pak Anies mengatakan continuity and change. Spirit apa yang menjadi legacy Pak Jokowi, apa yang menjadi capaian-capaian Pak Jokowi, tentu itu harus kita lanjutkan. Kita lihat aja, Nasdem sejauh ini masih setia dan loyal kepada pemerintahan Jokowi, dan narasi politik yang begini-begini membuat politik kita jumu. Dikit-dikit, oh ini karena biru disobek terus pindah, udah punya capres sendiri. Ya kan beda. Yang sudah punya boarding pass Nasdem, tiket aja belum punya, bos. Harus cari tiket dulu, harus cari penumpang dulu baru bisa berangkat. Kita harus saling membuat politik kita sukaria, sukacita, happy bersama. Tidak saling mendiskreditkan seperti ini. Kalau seperti ini kapan kita mau dewasa? Sekarang terhadap dilema-dilema seperti itu, ya silahkan kita berpikir mana yang paling cocok bagi Anies. Tentu yang paling harus berpikir adalah partai pengusung. Anda mau menang atau enggak, bukan mau menang-menangan, ya kan? Kalau menang-menangan itu enggak menang, tapi menang, tidak menang-menangan. Jadi kalau Demokrat tentu partai punya agenda lain, Demokrat dan PKS. Agenda lainnya adalah membesarkan partainya dan membesarkan kadernya. Yang dimainkan oleh Pak Anies Baswedan beserta para pendukungnya, ataukah tidak? Nah, kalau Pak Pendeta Gilbert juga mendukung cara-cara berpolitiknya Pak Anies Baswedan dan para pendukungnya, apakah ini bukan sebuah wujud kemunafikan di hadapan Yang Maha Kuasa, di mana Yang Maha Kuasa oleh takdirnya menciptakan manusia itu beragam suku, ras. Intinya bahwa Yang Maha Kuasa telah mentakdirkan keberagaman di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Partai Nasdem telah mendeklarasikan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Kendati pencalonannya menuai pro dan kontra, safari politik Anies bersama Partai Nasdem sudah dilakukan. Namun komitmen Partai Nasdem untuk mengusung Anies di pemilu 2024 ternyata diragukan oleh sejumlah pihak, yang salah satu yang vokal menyuarakan adalah pengamat politik Refli Harun. Ahli hukum tata negara itu awalnya menyinggung beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menggagalkan rencana pencalonan Anies. Pertama, bujuk kembali Nasdem ke kubu istana, tutur Refli. Belak-belakan Refli menilai strategi ini bisa jadi berhasil dilakukan oleh istana. Apa alasannya? Kelihatannya belum tentu dikatakan tidak berhasil karena pernyataan-pernyataan tokoh Nasdem ingin menyatakan enggak patekan kalau seandainya Anies tidak jadi calon. Terang Refli, kami menawarkan, tapi kalau nggak bisa juga nggak patekan atau tidak masalah. Begitulah analisisnya. Demikian sambungnya. Bahkan yang lebih liar, Refli juga menduga bisa jadi deklarasi Partai Nasdem sengaja dilakukan untuk menggagalkan Anies. Termasuk dengan kini tegas menolak Partai Demokrat menawarkan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi wakil Anies. Bisa jadi Nasdem menolak kalau AHY jadi wapresnya Anies. Tapi orang akan bertanya, ini jangan-jangan Nasdem juga ikut menjadi skenario menggagalkan Anies? Pura-pura mendukung tapi ternyata ujungnya menggagalkan. We don't know exactly. Karena begitulah politiknya. Karena begitulah politik. Tegas Refli. Selain membujuk Partai Nasdem kembali menjadi koalisi pemerintah, Refli menduga sejumlah taktik lain untuk menjegal Anies di pemilu 2024. Pada intinya menurut Refli, istana akan menggagalkan terbentuknya koalisi perubahan sehingga Anies batal menembus presidential threshold sebesar 20%. Seperti membujuk Partai Demokrat keluar dari koalisi lalu menawarkan PKS gabung ke kubunya Prabowo misalnya, tapi kelihatannya ini agak lemah. Yang keempat yang pasti akan dikerjakan adalah menghalangi partai lain bergabung dengan koalisi Anies, ujar Refli. Saya nggak bisa membaca logika bahwa koalisi itu dilakukan dengan partai oposisi untuk pemilu 2024. Pertanyaan saya sebaliknya adalah, lalu atas dasar apa Anda, Partai Nasdem, berkoalisi dengan partai yang jelas-jelas kini berbeda? Artinya kan tidak ada tuh yang selama ini digembar-gemborkan kesamaan platform, visi misi. Jangan-jangan hanya kepentingan politik praktis semata. Demikian tegasnya.